Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Nyoman Jinanti. Di sini saya bertindak sebagai moderator di acara podcast Latsar Gelombang 7, Angkatan 13 Kelompok 1 bersama dengan teman-teman dari Kementerian ATR BPN. Nah, hari ini saya kedatangan 4 pembicara. Yang pertama itu ada Mas Aib Hairudin, yang kedua ada Mas Abdul Aziz, ketiga ada Mbak Bella Oktaviani, dan yang terakhir ada Mas Dimas Gusti Maulana. Nah, sebelum kita mulai, saya pantun dulu nih. Jalan-jalan ke Pelabuhan Pangkal Balam, banyak orang jualan kebab. Kalau saya melempar salam, jangan lupa teman-teman menjawab. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk teman-teman karena udah menyempatkan hadir di podcast hari ini. Mas sama Mbak, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini enaknya kita tidak hanya bertukar kabar, melainkan saya juga mengajak untuk bertukar pikiran nih. Kebetulan saya mengundang teman-teman ini untuk membicarakan terkait isu-isu terkini mengenai pertanahan. Mungkin akan sangat menarik bila kita bahas bersama ya. Nah, berikut pertama kita tampilkan video tentang pungli pegawai BPN Lebak. Jadi begini videonya. Pegawai Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Lebak tertangkap tangan lakukan pungutan liar. Polisi menetapkan 2 orang tersangka dan menyita uang jutaan rupiah. Operasi tangkap tangan yang dilakukan jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten ini dilakukan di kantor BPN Kabupaten Lebak Senin malam. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, polisi mengamankan 4 orang pegawai BPN dan 1 orang kepala desa. OTT dilakukan terkait dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum pegawai BPN terkait pengurusan sertifikat tanah. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka, yakni RY dan PR yang merupakan pegawai BPN. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan uang sebesar 36 juta rupiah yang sudah dibagi ke dalam 3 amplop. Mereka diketahui meminta sejumlah uang terkait pengurusan lahan seluas 30 hektar yang berada di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Untuk mempercepat pengurusan, pelaku meminta uang sebesar Rp8.000 per meter persegi. Saat ini, petugas kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mengetahui kemana uang tersebut diberikan. Pak, yang ditangkap kan 5 orang, 2 ditetapkan tersangka, 3-nya lagi seperti apa nih Pak? Sementara masih saksi, masih menunggu proses pengembangan penyidikan. Yang 2 sudah tercukupi alat bukti, kita tangkap tersangka. Yang lainnya tidak menutup kemungkinan apabila tersangka lain kita akan jerat juga dengan perkara ini. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang dugaan tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Wah, video yang menarik ya. Jadi dari video yang pertama ini terdapat ASN yang melakukan penyimpangan terhadap manajemen ASN dengan melakukan praktik korupsi ya. Jadi mungkin kita bisa langsung bertanya kepada Mbak Bella, bagaimana tanggapannya tentang video tersebut. Baik, silakan Mbak Bella. Ya, terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya. Tanggapan saya mengenai video tersebut, di mana dalam video tersebut terdapat operasi tangkap tangan ya yang dilakukan oleh Polda Banten terhadap 4 pegawai BPN yang diduga melakukan pungutan liar dengan meminta uang untuk mempercepat pengurusan tanah. Dapat diketahui tindakan tersebut melanggar manajemen ASN, di mana manajemen ASN sendiri merupakan pengelolaan ASN untuk menjadikan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Tetapi dalam kasus ini dijumpai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum BPN sebagai ASN dan kepala desa, yaitu dengan melakukan praktik pungli. Hal ini juga melanggar undang-undang dan kode etik yang berlaku. Di samping itu, kasus ini juga melanggar fungsi ASN sebagai pelayanan publik, pelaksana publik, perekat, dan pemersatu bangsa, di mana pihak BPN seharusnya melakukan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, tetapi dalam kasus ini melakukan praktik korupsi dengan memeras masyarakat demi kepentingan diri sendiri, serta tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, sehingga tidak mencerminkan sikap ASN berakhlak. Begitu Pak, Mbak, kurang lebihnya tanggapan dari saya. Baik, Mbak Bella, terima kasih atas tanggapannya. Saya mau nanya lagi, 1 orang
untuk menanggapi video tersebut. Boleh kesediaannya untuk Mas Aib Hairudin. Ya, terima kasih Mbak Dewa Ayu atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, dengan adanya kasus pungli ini cukup mencoreng nama baik institusi itu sendiri ya sebagai pelaksana pelayanan publik, di mana sebagai pelaksana pelayanan publik yang baik, setiap pegawainya haruslah memiliki integritas dengan mengedepankan sikap taat pada aturan yang ada, sehingga tercipta suatu pelayanan publik yang baik. Dengan keempat oknum BPN tersebut melakukan pungli, mereka telah melakukan penyelewengan terhadap 8 prinsip keahlian yang harus dimiliki oleh seorang ASN untuk menjadi semata ASN, terutama pada nilai integritas, kemudian dari nilai nasionalisme, serta profesionalisme yang seharusnya seorang ASN menjadi agent of change, di mana kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama dengan berintegrasi pada layanan. Dan hal ini juga menjadi suatu urgensi ya atau dorongan untuk percepatan penerapan transformasi digital nih, agar proses permohonan menjadi lebih real time, terintegrasi, dan informasi akan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Mungkin sekian pendapat saya kembalikan lagi ke Mbak Dewa Ayu. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Aib Hairudin. Jadi dari dua tanggapan yang udah diberikan itu, mungkin saya bisa menarik kesimpulan bahwa dalam kasus ini terdapat ASN yang melakukan penyimpangan terhadap manajemen ASN dengan melakukan praktik korupsi. Nah, kejadian itu juga melanggar fungsi ASN sebagai pelayanan publik sehingga mencoret nama baik BPN, dan perilaku tersebut tidak mencerminkan sikap-sikap ASN, yaitu nilai-nilai berakhlak. Nah, setelah membahas tentang bad practice ini, kita lanjut ke video selanjutnya yang mungkin akan saya tanya. Sebagai instansi vertikal, Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang secara konsisten fokus dalam melakukan perubahan demi mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK. Dalam memberikan pelayanan pertanahan, kami selalu berorientasi pada kenyamanan dan kemudahan pemohon. Saat tiba di Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang, pemohon akan diberikan fasilitas parkir motor atau mobil. Bagi pemohon wanita dan pemohon disabilitas, disediakan layanan parkir khusus di halaman kantor. Saat masuk ke gedung Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang, petugas akan menyapa dan mengarahkan pemohon sesuai dengan layanan pertanahan yang dibutuhkan. Tak perlu khawatir, seluruh petugas telah dibekali dengan keterampilan, wawasan, dan jiwa integritas untuk melayani. Sembari menunggu pelayanan, pemohon dapat memanfaatkan fasilitas layanan yang telah disediakan seperti Taman Sari, tempat nyaman berbagi literasi. Di Taman Sari disediakan beberapa media baca, yaitu buku pertanahan, majalah, koran, dan buku anak. Bagi pemohon yang membawa anak, kami juga menyediakan temberan atau tempat bermain anak-anak. Keramat atau loker teraman untuk tamu, rangkui atau ruang aman khusus ibu dan anak, semabung atau sempatkan minum air bung, taman bunga atau tempat teraman buat pengisian daya, kafe Ikawati Ladara, dan bagi pemohon muslim juga tersedia tempat ibadah yang nyaman. Selain sarana dan prasarana, Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang juga fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kami selalu berupaya memberikan pengalaman yang terbaik, terus berinovasi, serta melakukan perubahan demi mewujudkan pelayanan yang prima. Optimalisasi pelayanan bagi masyarakat kami wujudkan dengan tersedianya loket prioritas. Pemohon langsung atau non-puasa memiliki kesempatan mendapatkan inovasi layanan seperti lempah darat atau layanan pemetaan pasti sehari dan memenuhi syarat. Karoma, kegiatan Roya Prima untuk penghapusan hak tanggungan atau Roya, pajak langsung bay, atau layanan perubahan hak atas tanah langsung dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Pasti, pelayanan antar sertifikat. Loket digital atau updating sertifikat, validasi bidang tanah, surat ukur dan buku tanah, cek plot dan informasi zona nilai tanah atau ZNT, lepat ketan, atau layanan cepat sengketa dan aduan. Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang akan mengupayakan dan berbenah untuk menjadi yang terbaik. Wah, bagus sekali ya teman-teman video yang baru kita tonton. Jadi judulnya ini adalah pembangunan zona integritas
di Kantah Kota Pangkal Pinang untuk meraih wilayah bebas korupsi. Nah, untuk menanggapi video tersebut, saya minta tolong untuk Mas Dimas Gusti Maulana menanggapi tentang video tersebut. Silakan Mas Dimas. Oke, baik Mbak Dewa, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang ini kiranya menjadi contoh yang bagus ya, dan menginspirasi kita semua sebagai aparatur sipil negara di instansi Kementerian ATR BPN. Tentunya untuk meraih ZI itu bukan suatu hal yang mudah, mulai dari pegawainya sampai tingkat instansinya itu tentu banyak sekali aspek yang dinilai, dan tentunya pegawai-pegawai yang ada di sana juga pasti sudah memenuhi untuk seperti nilai-nilai berakhlak dan nilai-nilai baik untuk ASN. Oke, mungkin itu. Sekali lagi mungkin ini menjadi contoh positif dan akan menginspirasi kita semua. Semoga kita juga dapat meniru apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang ini. Saya kembalikan ke moderator. Iya, benar Mas. Berarti harusnya kita ini sebagai ASN menerapkan nilai-nilai itu ya, yang dicontohkan oleh Kota Pangkal Pinang tersebut ya. Iya, betul Mbak. Nah, selanjutnya saya minta satu orang lagi nih buat nanggepin video tersebut. Oke, boleh Mas Abdul Aziz? Ya, Dipersilakan. terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Mbak Dewa Ayu. Iya, Mas. Berdasarkan video best practice tersebut, saya berpendapat bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang sudah sangat mumpuni dan berkompeten dalam memberikan pelayanan. Sarana dan prasarana yang diberikan juga sudah sangat lengkap dan memadai, seperti disediakannya lahan parkir, sampai juga adanya ruang tunggu yang nyaman, dilengkapi dengan bacaan. Selain sarana dan prasarana loket, pelayanan juga sudah dilengkapi dengan loket prioritas dan loket digital. Loket digital sendiri sesuai dengan tujuan terciptanya smart governance menuju pada e-government, yaitu pelayanan berbasis elektronik yang akan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan juga mempermudah pengguna layanan untuk mengakses layanan secara digital seperti layanan validasi online. Inovasi pelayanan yang diberikan juga sudah sangat banyak. Di antaranya adalah lempah darat, karoma, pajak langsung bayi, dan juga layanan pasti. Pengelolaan warkah atau dokumen pertanahan yang ada juga sudah sangat rapi dan tertata. Kemudian, manajemen ASN yang baik juga sudah dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi masing-masing individu. Sekian pendapat saya kembalikan lagi pada moderator. Ya, bagus sekali ya pendapatnya Mas Abdul Aziz. Seperti yang dilihat tadi ada beberapa macam-macam layanan ya. Ada apa aja tadi? Lempah darat, terus apa? Pajak langsung bayi, ya. Jadi untuk kesimpulannya dapat saya tarik adalah hal tersebut merupakan langkah dalam proses transformasi digital. Nah, selain itu, video tersebut juga terdapat sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima bagi Kementerian ATR BPN itu sendiri. Nah, jadi dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa nilai-nilai berakhlak dan manajemen ASN untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetisi masing-masing individu dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang ada, sehingga terjadi keselarasan dan transformasi digital dapat berkembang dengan pesat. Baik, sekian acara podcast hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Aib Hairudin, Mas Abdul Aziz, Mbak Bella Oktaviani, juga Mas Dimas Gusti Maulana atas kesediaannya untuk hadir dan memberikan pembicaraan yang sangat menarik. Semoga podcast hari ini bisa jadi manfaat bagi pendengar semua. Amin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya, Dewa Ayu, mewakili teman-teman semua, pamit untuk undur diri. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya. Terima kasih semua.